Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara, anak-anak. Saya ucapkan selamat beristirahat di rumah. Semoga kesehatan kalian sehat semua dan jaga kesehatan. Jangan pergi kemana-mana, tinggal di rumah. Semoga kesehatan kita terjaga dan Allah melindungi kepada kita. Baiklah, saudara-saudara, perkuliahan pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 April 2020, kita ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara kita beragama. Kalian sudah membuat resume yang saya perintahkan bagaimana cara memahami atau pendekatan terhadap agama. Itu ada 7 pendekatan, dan saya pada hari ini ingin membawa Anda kepada alam nyata bagaimana orang beragama. Oleh karena itu, di sini paling tidak ada 4 cara orang beragama. Yang pertama adalah ada orang yang beragama secara tradisional. Nanti Anda lihat dalam teorinya, ini nantinya masuk kepada pendekatan cara memahami agama. Pendekatan apa? Nanti masuknya itu. Yang kedua, kita akan melihat di dalam masyarakat itu ada orang yang beragama secara formal. Anda nanti bandingkan dengan teori, cara yang ini melalui pendekatan apa. Nah, dan yang ketiga, kita akan melihat di dalam masyarakat, di dunia manapun, orang beragama, apakah itu di dalam Islam atau agama yang lain, terutama di dalam agama kita, agama Islam, ada orang yang beragama dengan pendekatan secara rasional. Nah, Anda bandingkan dengan teori yang Anda sudah membuat resume dengan pendekatan memahami agama yang lalu itu, cocok atau tidak kita lihat dan kita akan jelaskan satu persatu di sini. Dan yang keempat, kita akan melihat orang yang masuk Islam, orang yang beragama itu ada pendahuluan terlebih dahulu sebelum dia masuk kepada Islam atau dia beragama. Ya, baiklah, saudara-saudara. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kita melihat di dalam masyarakat itu ada orang yang beragama secara tradisional. Nah, seperti apa orang yang beragama secara tradisional itu? Saya akan jelaskan dulu. Ada kelebihan dan ada kekurangannya di dalam cara orang beragama seperti ini. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Nah, orang yang beragama secara tradisional, kelebihannya yang sangat luar biasa kita lihat di dalam masyarakat. Dia kuat dalam beragama, akan tetapi dia sulit menerima hal-hal yang baru di luar itu. Anda bisa lihat di dalam kehidupan cara kita beragama, dan ketika kita melihat orang-orang beragama, maka bandingkan teori apa masuknya nanti itu. Ketika orang melakukan semacam ini, Anda sudah membuat resume yang saya tugaskan kepada Anda. Nah, ini akan lebih kuat cara orang beragama secara tradisional ini. Misalnya, kalau saya dari desa, biasa misalnya melakukan setiap malam Jumat ada yasinan, setiap ada orang yang meninggal dunia, pasti kita ada satunya, 2, 3, sampai 7 harinya, dan begitu seterusnya. Cara seperti ini, karena dia sudah melekat sejak desa, sejak di kampungnya, di keluarganya, dia pergi ke Amerika, dia pergi ke kota,
maka karena dia sudah melekat secara tradisional, tradisi itu tidak akan hilang. Sekalipun Anda menerima atau yang lain masyarakat menerima argumen-argumen ini Qur'annya, ini hadisnya, tapi karena ini secara tradisional, maka kebiasaan itu tidak akan hilang. Anda lihat di komplek-komplek, Anda lihat di masjid-masjid, di masyarakat, banyak orang yang melakukan semacam ini. Saya di sini tidak akan mempertentangkan boleh atau tidak, tapi kita mengangkat, melihat, mempotret orang beragama secara tradisional. Tapi dia kuat, tidak menerima hal-hal yang baru. Nah, ada titik kelemahan cara beragama secara tradisional itu. Biasanya orang cara beragama tradisional itu memang jarang terjadi suatu konversi agama. Kalau dia Islam tetap Islam, dia akan kokoh mempertahankannya. Nah, bahkan seorang gadis, seorang perjaka, kalau dia ingin menikah, biasanya kalau di desa, di kampung, di mana, itu ditanya dulu. Seperti di Madura, di Sulawesi, maka akan bertanya, apakah Anda Muhammadiyah? Apakah Anda NU? Jadi kalau seorang perempuannya NU, kemudian yang mencintai anak gadisnya itu adalah seorang Persis atau Muhammadiyah, maka akan tertolak karena orang tuanya bertanya dulu, apakah Anda, keluarga Anda itu Muhammadiyah atau NU? Nah, ini menunjukkan bahwa orang beragama itu adalah secara tradisional. Sehingga kebiasaan itu tidak mau tercoreng, tidak mau terkontaminasi, dan mereka pelihara. Daerah mana semacam ini? Di Madura, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah yang lainnya. Kita tidak mempermasalahkan itu, tapi kita akan membahas kenyataan dengan teori ini. Seperti inilah fakta yang ada di lapangan cara orang beragama. Nah, tapi memang kuat, saya salut. Memiliki orang cara beragama melalui jalur tradisional itu sangat kuat, luar biasa. Tapi, nah, terdapat kelemahan. Ya, apa kelemahannya? Satu hal, kelemahannya adalah kurang dalam meningkatkan ilmu keagamaan, karena mereka sudah turun-temurun dari keluarganya. Ini menurut ustadz, ini menurut ajengan saya di kampung, ini menurut guru saya dulu. Maka ketika dia sudah dewasa, sudah menjadi sarjana, dia tidak mau merubah tradisi tersebut karena ini adalah kebenaran yang diterima oleh ustadz masa lalu. Kebenaran yang sudah diterapkan oleh gurunya di pesantren masa lalu. Oleh karena itu, ketika dia sudah menjadi sarjana pun, sudah menjadi doktor, profesor, dia tidak mau berubah cara ia beragama. Karena ia pandang cara inilah yang paling bagus dalam pandangannya. Sampai di sini, kita nanti akan kembangkan bagaimana cara yang kedua dan lain sebagainya.